Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali mendengar, mahasiswa D4 Unimus sudah melakukan praktikum ya, dan saya yakin dalam, praktikum biasanya karena berkelompok, banyak hal yang, masih menjadi pertanyaan seluruhnya berhasil gitu ya dalam PCR-nya pasti ada banyak pertanyaan ya, sehingga di dalam penyampaian saya kali ini akan banyak aspek, teoritisnya. Dan banyak juga mungkin mengulik, sedikit terkait dengan real time PCR-nya supaya bisa lebih paham, karena saya yakin di kampus kadang kita menghadapi hanya satu jenis mesin PCR, padahal di dunia luar, di lab nanti teman-teman pada saat nanti bekerja di laboratorium ataupun ada yang sudah bekerja saat ini, karena banyak sekali saya tahu di Unimus yang udah bekerja, kemudian lanjut sekolah lagi ya, dan itu sangat baik sekali karena experience-nya udah, jauh lebih banyak sehingga pada saat, melanjutkan studi itu akan memperkaya knowledge-nya ya. Dan, ini akan banyak, rekan teman-teman kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya ya bisa via kolom, chat, nanti akan, saya akan berusaha untuk membagi sesi ini menjadi, 2 ya besar, saya akan sampaikan dulu terkait dengan Covid dan Omikron secara garis besar karena ini menjadi hot topic ya, karena, kemarin juga karena udah menggunakan Allplex maka menggunakan varian juga salah satunya untuk mendeteksi ya. Jadi itu akan sangat baik sekali. Di sesi diskusi ini saya sangat, bersyukur sekali. Baik, saya beri judul topik ini adalah real time, qPCR atau real time RT-PCR, reverse transcript PCR untuk deteksi SARS-CoV-2 dan, varian ya. Artinya ya dapat digunakan buat diagnostik dan dapat juga untuk deteksi varian yang saat ini memang diperuntukkan masih untuk surveillance ya. Jadi kalau di Amerika itu, kalau di WHO, varian of concern adalah varian tertinggi yang grade-nya, kalau di Amerika mereka membagi lagi menjadi yang high dianggap yang ada lagi satu saya lupa namanya high impact atau high apa gitu yang tadi itu belum ada varian masuk kategori itu, dan itu akan masuk kategori diagnostik nantinya kalau hal tersebut. Artinya kalau ada varian yang menjadi, sangat berpengaruh kepada dunia kesehatan termasuk dia terhadap, tingkat keparahannya, mungkin itu nanti akan menjadi, masuk ke ranah diagnostik sehingga semua lab yang tadinya hanya diminta untuk periksa adanya, eee, apa namanya, terdeteksi secara kualitatif SARS-CoV-2-nya saat ini nanti akan diminta juga untuk deteksi varian tersebut ya jika masuk ke dalam, hal tersebut. Nah, kalau kita lihat secara garis besar kita udah masuk ke wave ketiga ya, dan, jumlah kasus kalau di Jakarta udah lewat puncaknya itu ada sekitar di tanggal, eee, 6 Februari ya. Kalau kita lihat di Indonesia puncaknya ada di sekitar tanggal, 20-an ya, puncaknya kita tertinggi di Indonesia dan saat ini, mulai turun ya dan biasanya, dari experience yang lalu pada saat turun ini ada beberapa kota masih berada di, eee, puncak justru ya, tapi walaupun memang kasusnya tidak sebanyak di Jakarta. Nah, saat ini kita sekitar 37 ribuan atau sekitar, jumlah kasusnya udah menurun, rata-rata, kemudian, dengan angka kematian juga yang tidak terlalu tinggi, bersyukur dibanding yang ini ya waktu Delta. Pada saat Delta angka kematian itu bisa rata-rata kita bisa dapat 1.000 orang meninggal, 1.700 yang meninggal per hari ya. Kemudian sampai 4% dari total yang, terinfeksi new case ya. Kalau saat ini yang meninggal 232 sekitar 0,62%. Artinya memang kalau kita compare secara angka kematian, atau tingkat keparahan Omikron dibanding, Delta yang terjadi di sekitar bulan Juli, Agustus itu, memang sangat jauh signifikan ya, tingkat perbedaannya. Kemudian kalau kondisi saat ini kita testingnya juga lumayan banyak, 200 kan per hari, ini juga angka yang, sangat tinggi walaupun ini datanya memang digabung dengan antigen ya, dan positivity rate-nya itu sampai 17,7%. Ini masih angka yang cukup, tinggi mengingat ini datanya digabung dengan antigen. Jika hanya PCR mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau
digabung dengan antigen dengan 17,7%. Ini berarti masih sangat tinggi, dan kita lihat ya mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Kalau kita lihat ini adalah kurva Gaussian, tes tengahnya ini kemungkinan kita butuh sekitar ya 1 bulan baru benar-benar bisa landai lagi ya. Kalau kita pengen lihat seperti ini kembali backbone ya, harapannya seperti insan di laboratorium. Kita lihat jumlah testing di Indonesia itu sangat meningkat drastis. Jadi jika di awal udah 2 tahun kita melalui pandemi dari Maret ke Maret, Maret 2020 dan sekarang Maret 2022, di awal hanya 32 laboratorium yang bisa mengerjakan, kemudian 3.000 sampel per hari total nasional yang bisa. Saat ini kita sampai 958 ya, kalau kita masuk di data daftar pemeriksa tes COVID itu 958 lab, dan bisa mencapai 86.000 sampel per hari ya. Ini jumlahnya sangat tinggi, dan total dengan juta tes yang dilakukan di Indonesia, artinya ini sangat tinggi sekali, dan ini semua dihasilkan oleh orang-orang ATLM ya. Jadi kita sangat bersyukur ATLM bisa menyumbangkan tenaga sebanyak 37.000 testing. Ini di luar kalau kita melakukan tes antigen ya. Kalau antigen jauh lebih banyak lagi volumenya. Sehingga kalau kita lihat ini berarti tes molekuler sangat-sangat menjanjikan ke depan. Kalau kita kalkulasi 958 ini saya yakin udah lebih dari 2.000 ya, karena setiap lab kadang-kadang memiliki, ada yang punya 2, ada yang punya 3 ya, berdasarkan survei yang saya buat. Beberapa umumnya memiliki 40%, tetapi berarti lebih dari 50% itu memiliki alat lebih dari 2 ya. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang punya 5, bahkan ada yang punya sampai 6 tuh. Dalam satu lab memiliki banyak sekali mesin PCR ya. Artinya kemampuan atau skill melakukan pemeriksaan PCR menjadi sangat penting ya. Kalau dulu mungkin sangat-sangat jarang lab yang memiliki mesin PCR, tapi ke depan ini teman-teman akan masuk kemanapun rumah sakit, istilahnya itu kemungkinan besar mereka sudah akan memiliki alat PCR. Jadi sehingga skill ini bukan, kalau saya mendorong di sekitar tahun 2010, 2015, upaya untuk PCR itu masih sangat sulit ya, masih dianggap itu masih jarang kemungkinan skillnya akan dipakai dengan skill molekular. Tapi dengan pandemi itu mendorong ya. Kebayang kalau kita di awal cuma ada 32 lab, artinya ya kalau kita asumsi ya sekitar 32 mesin PCR yang tersedia. Saat ini 958, kalau kita asumsi ya bisa di atas 1.500 mesin PCR yang tersedia. Jadi ini skill yang menjadi sangat penting. Jadi seperti saya sudah sering sampaikan dulu bahwa skill PCR itu sudah menjadi kompetensi basic yang wajib dikuasai, sehingga kampus itu mahasiswa harus bisa mengerjakan PCR sebelum lulus ya. Ini menjadi sangat penting, dan bersyukur kemarin udah melakukan praktikum. Itu akan menjadi sangat berbahagia sekali rekan-rekan bisa melakukan praktikum hal tersebut ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan bagaimana sih sampai testing di COVID ini bisa sampai ada tes PCR muncul, itu perjalanannya tidak mudah. Tapi walaupun dengan sekarang dengan teknologi menjadi sangat cepat, accessibility informasi sangat cepat, itu menjadi sangat cepat sekali untuk dilakukan testing ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih sampai bisa muncul PCR, yang pertama dari pasien pertama yang ditemukan meninggal di Cina itu dilakukan HE tissue, artinya dengan patologi anatomi, dilihat jaringan di bronkus, di paru, dan dilihat secara mikroskopik, dan untuk melihat apakah memiliki gejala-gejala yang berbeda atau unik dibanding pneumonia umumnya gitu ya. Nah dari situ diketahui juga di titik mana virus ini bisa berlokalisasi menginfeksi jaringan tisu yang ada di paru, di bronkus atau saluran nafas atas. Ini di mapping ya. Dari situ juga diketahui bisa dilihat dengan elektron mikroskop untuk melihat struktur dari virusnya. Jadi langsung bisa kita lihat kelihatan bahwa ini ada coronanya ya.
Nah, karena kelihatan ada coronanya maka ketahui bahwa ini ada virusnya tipe corona ya, tipe corona dari, strukturnya. Tetapi belum ketahuan apakah ini coronanya sama dengan yang sebelumnya ada, coronavirus yang sebelumnya ada atau dia berbeda ya. Maka, saintis berupaya melakukan, kultur tujuannya untuk memperbanyak dan dilakukan, next generation sequencing. Jadi NGS, adalah untuk mengetahui susunan DNA atau RNA dari virus sehingga kita bisa mengetahui nanti mapping ini virusnya virus yang sama sebelumnya atau berbeda itu di-mapping secara genetik. Nah, dari situ setelah ketahuan sequence-nya apa, maka dapat disimpulkan bahwa virus ini berbeda dengan sebelumnya. Dan kita beruntung, saintis yang melakukan NGS pertama kali itu juga langsung memberikan secara gratis sequence-nya tanpa menunggu publikasi yang lama jalurnya. Kalau publikasi itu bisa munculnya ke 3 bulan, 4 bulan, atau bisa juga sampai 1 bulan tergantung seberapa penting ini untuk cepat ditarik untuk dimunculkannya. Itu butuh waktu minimal sebulan. Nah, dengan kemudahan informasi itu dipercepat. Dari situ kemudianlah baru seluruh dunia orang bisa memapping apakah bisa langsung didesain PCR primernya dengan pemeriksaan PCR. Nah, jadi selalu ada istilah di molekular karena sekarang teknologi informasi sangat canggih. Jika kita udah punya sequence-nya hari ini, maka besok kita udah bisa kerjain PCR-nya. Apalagi kalau di beberapa negara mereka pagi pesan primer, sore udah datang. Ya beda di Indonesia kita 2 minggu ya average-nya. Untuk kalau kita melakukan studi dalam molekular, kita pesan sekarang ya 2 pekan baru datang primernya untuk kita bisa ngerjain PCR-nya karena komponen yang lain bisa umumnya ready stock di Indonesia. Kemudian dari sini dilakukan isolasi protein dari virusnya ini dan mulailah dibentuk antibodi. Jadi makanya kalau kita lihat tes molekular duluan muncul, baru ada tes antibodi. Kemudian saintis mendevelop dengan ELISA supaya lebih mudah diakses masyarakat, maka muncullah rapid test. Nah, rapid test menyebar kemana-mana gitu ya. Dan barulah didevelop dengan immunoassay chemiluminescence atau analyzer untuk si antibodinya ya. Kalau ini biasa di-develop antibodi dulu di awal. Kemudian karena antigen itu lebih sulit untuk di-develop di testingnya dibanding antibodi, maka yang awal beredar itu antibodi, kemudian belakangan antigennya, kemudian baru antibodi secara kuantitatif belakangan ya. Ini perjalanan roadmap dari COVID-19 ya. Jadi kalau kita lihat apakah tes NGS belakangan? Enggak, justru paling awal ya molekular itu saat ini dibanding tes-tes yang lain. Jadi tes molekular menjadi backbone, menjadi kunci untuk mendesain untuk berikutnya gitu ya. Nah, inilah yang pertama kali dipublish human one ya, yang pertama kali dipublish oleh Prof. Yong Zheng Zhang ya. Kalau tidak ada sequence yang lengkapnya yang di-share ke dunia, orang nggak bisa akan develop tes PCR-nya ya. Jadi ini gunanya pada saat di-develop tes PCR-nya. Ya. Yang diberi nama Severe Acute SARS-CoV-2 Isolate Wuhan Human One ya. Ini nama kompletnya ya, lengkapnya. Kemudian nggak lama kemudian mulai muncul banyak beberapa lagi ya dan lain. Dah dari situlah baru ketahuan strukturnya seperti ini. Dari secara genomiknya kita bisa lihat ada protein yang bisa menjadi ORF1A, 1B, protein S, protein E, protein M, dan non-struktural yang kita lihat secara struktur seperti ini. Nah, kalau dari pemeriksaan molekular, kita akan fokus ke isi dari RNA dari virusnya gitu ya. Karena ini yang menjadi bagian yang unik yang dilakukan untuk pemeriksaan molekular. Nah, yang mana yang kita pilih secara bioinformatik akan dipilih bagian yang paling untuk PCR itu syaratnya paling conserve atau paling unik
terkait dengan SARS-CoV-2 yang dia tidak overlap dengan RNA virus-virus yang lain, yaitu ya bagian yang dicari ya. Jadi waktu itu di awal peneliti dunia ada yang nyari bagian sini, ada yang nyari yang bagian sini, ada yang nyari bagian sini, ada yang nyari karena memang secara ada titik-titik memang yang unik, maka di awal itu sangat-sangat bervariasi. Sekarang pun masih sangat bervariasi titik-titik yang dipakai untuk mengamplifikasi. Nah, dan dengan berjalannya waktu juga mutasi sangat banyak ya, sehingga dari sini muncullah banyak testing ya. Ini jenis tes yang banyak bisa kita testing terkait dengan SARS-CoV. Dari RNA-nya kita bisa lakukan dengan PCR yang saat ini real time PCR untuk tujuan untuk mendeteksi adanya virus atau enggak. Yang kedua dengan RNA juga kita bisa ngelihat RNA virusnya, kita bisa melihat apakah ada mutasi di virus tersebut atau enggak, sehingga kita bisa mengelompokkan dia berdasarkan lineage-nya dan disebut dengan varian, mulailah muncul alfa, beta, dan dimudahkan oleh WHO ya. Teknologi yang bisa dipakai ini ada beberapa teknologi ya, LAM, real time ya, ini yang paling jadi menjadi gold standar, dan bisa juga kita menggunakan dengan NGS atau Sanger sequencing. Kemudian kita bisa cek antigen, antibody, host response, dan potensial, dan kita akan fokus ke sini untuk hari ini gitu ya. Ini sampelnya, ini saya rasa udah semua tahu karena semua mungkin udah pernah merasakan, saya nggak akan bahas lagi. Dan untuk memudahkan lagi di dunia internasional ada pembagian tugas yang memberi nama virus ya. Ada organisasi namanya ICTV CSG, ini memang yang bertugas untuk memberi nama virusnya. Untuk virus ini berdasarkan sequence yang berbeda diberi nama, dulu orang kan namanya ini disebut new corona 2019, maka nCoV itu di awal namanya nCoV ya, tetapi setelah distandarisasi nama yang oleh ICTV CSG namanya SARS-CoV-2 ya, makanya nCoV itu nggak dipakai lagi, yang dipakai adalah nama SARS-CoV-2 ya. Kemudian WHO juga bertugas memberi nama penyakitnya, diberi nama COVID-19 ya. Ini pembagian tugasnya seperti itu. Dan dengan cepatnya waktu seluruh dunia melakukan sequence ya, karena kesempatan publikasi di sini sangat tinggi sekali, dan saat ini udah mencapai 9 juta ya. Ini mungkin saya udah lama masukin slide ini. Saat ini udah 9 juta genome sequence. Cepat sekali ya. Sequence ini sudah 9 jutaan data gitu ya. Nah, peran kita apa? Ya ini ada banyak sekali termasuk dalam melakukan testing ya. Nah, kemudian untuk sebelum masuk ke pemeriksaan RNA-nya, saya akan menyampaikan dulu supaya teman-teman tahu pemeriksaan RNA ini gimana, kenapa kita harus memilih titik-titik tertentu, dan bagaimana dia bisa mengalami mutasi gitu ya. Nah, pada saat virus menginfeksi manusia, maka salah satu yang diinjeksikan ke dalam tubuh kita adalah RNA, genom RNA-nya yang positif strain. Kemudian ini akan diubah menjadi negatif strain, ya, dikonversi lagi menjadi positif strain. Nah, pada saat kita lihat ini ada proses perbanyakan, nah disinilah ada potensi terjadinya ada mutasi gitu ya. Nah, pada saat virusnya bereplikasi, memperbanyak diri, pada saat menyusun ATGC-nya itu ada potensi terjadi kesalahan ya. Di sinilah titik di mana ada potensi terjadi mutasi ya. Ada beberapa potensi yang memudahkan terjadinya mutasi. Yang pertama, jika pada individu dengan imunokompromis atau orang-orang dengan pertahanan tubuh yang sangat lemah atau memang sengaja dilemahkan atau karena penyakit dia lemah, maka ini highly potensial untuk mengalami mutasi. Makanya kalau beberapa daerah yang jika HIV case-nya tinggi, itu mungkin diduga memang itu bisa menjadi tempat potensi mutasi terjadi. Mutasi yang lain juga terjadi jika virusnya itu pindah dari manusia, pindah ke hewan. Nah, karena beda spesies ini akan lebih mudah untuk mereka beradaptasi lagi dengan environment yang baru, mengalami mutasi. Dan kalau dia balik lagi ke manusia, maka kita akan dapat mutasi yang
bisa lebih berbeda dibanding jika mutasi antar manusia, perpindahan antar manusia gitu. Ini juga menjadi dua teori kenapa mutasi bisa terjadi gitu ya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah terkait dengan hal ini, kesalahannya. Walaupun sebenarnya virus ini pada saat terjadi perbanyakan itu ada namanya proofreading untuk memperbaiki, kalau ada salah dia benerin gitu ya. Ada enzim yang bertugas untuk melakukan tersebut. Nah, pada saat terjadi adanya mutasi, nah para saintis yang memonitor selalu dengan NGS, datanya disubmit ke GSAID sehingga seluruh dunia bisa menggabungkan data-data ini dan melihat apakah virusnya ini sudah mulai ada perubahan. Nah, ini setiap perubahan satu bahasa, satu nukleotida atau satu mutasi, maka menyebabkan akan ada perbedaan. Makin banyak perbedaan, maka makin terbentuk lineage yang baru. Maka muncullah varian yang baru gitu ya. Nah, kemudian semua potensi untuk mutasi untuk apa? Yang pertama, mutasinya itu karena bisa menyebabkan transmissibility, jadi berpindah dari orang ke yang lain, disease severity dan lain-lain ya. Ini dan ini istilah-istilah yang perlu diketahui, ada perbedaan antara mutasi. Kalau mutasi satu titik, kalau lineage itu jadi gabungan dari beberapa kelompok jenis virus yang memiliki kesamaan, ya itu disebut dengan lineage. Dan kalau varian ini udah gabungan dari beberapa mutasi, satu atau dua diberi nama menjadi satu, itu disebut dengan varian ya. Nah, untuk terjadi mutasi seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini menjadi sangat penting untuk kita lihat ya. Ini seperti kalau kita analogikan seperti anak kunci sepeda gitu ya. Mungkin yang punya kunci sepeda, jadi mungkin dalam 1-2 kali itu belum ada masalah, tapi pada saat kita putar sampai 1000 kali, 2000 kali, itu bisa jadi ada pergeseran di ini kunci tersebut ya. Dan itu yang highly potensial pada saat terjadi replikasi virus, itu akan terjadi ada yang sifatnya sama, normal, tapi ada juga titik di mana dia berubah, ini yang disebut dengan adanya mutasi ya. Dan ini possibly terjadi pada saat dia mengalami replikasi atau perbanyakan ya. Ada mutasi yang menyebabkan dia sifatnya jadi berubah gitu ya. Ada yang bisa menyebabkan dia lebih virusnya mati. Itu juga banyak yang mengalami hal ini ya, mutasi yang menyebabkan virusnya justru mati. Tetapi ini kan gitu. Tapi ada juga yang justru dia mengalami mutasi justru menjadi lebih mudah memperbanyak diri atau mudah untuk menyebar ya kemana-mana. Ini yang logikanya juga, makanya mengapa bisa ada mutasi macam-macam ya. Nah, mutasi ini menjadi penting untuk kita periksa untuk mengetahui efek-efeknya, potensi efeknya. Pertama, bisa mempengaruhi replikasinya, penempelannya, bisa mempengaruhi efisiensi vaksin, virulensi, susceptibility dan lain-lain ya. Dan lain-lain ini yang kita akan cek. Dan dengan adanya mutasi ini ya mau nggak mau akan kita bisa membedakan untuk dari beberapa varian ada yang mati tersebut. Dan bisa juga mutasi ini menyebabkan bisa escape dari sistem imun kita ya, ini secara garis besar. Kemudian mutasi dibagi menjadi beberapa, menjadi variant of concern, variant of interest, variant of under monitoring. Ini yang oleh WHO ya. Tapi kalau CDC mereka bagi menjadi 4, yang tadi saya bilang ada lagi yang high impact ya, nanti mungkin saya nggak masukin sini. Dan nama ini juga menjadi krusial ya. Nama untuk SARS-CoV varian ini banyak jenisnya, ada sekitar 4 yang memberi sistem tata nama. Tetapi untuk mempermudah supaya semua orang, untuk terutama untuk dikomunikasikan ke masyarakat, maka diberi nama dengan agama gitu ya. Ini akan memudahkan diputuskan oleh WHO dengan memberikan nama alfa beta gamma. Nah, kalau kita lihat sistem tata nama ini ada next strain clade, ini yang lebih sebenarnya next strain, Pango lineage ini jauh lebih terstandarisasi dibanding kalau kita menggunakan nama WHO. Cuma kalau kita mengkomunikasikan nama 20I, 20H atau B117 ke masyarakat itu jauh lebih sulit ya. Makanya diputuskan menggunakan gamma lineage ya. Makanya ini kita lihat yang tata nama yang ada. Dan kalau saat ini kita lihat Omicron itu udah dibagi menjadi 2, bahkan menjadi 3 ya. Omicron itu ada
dibagi 3, nanti kita akan lihat secara garis besar, tapi karena yang BA3 itu sangat-sangat kecil jadi belum dimasukin beberapa nama sistem sistem biasanya kalau di RAM itu belum termasuk, tapi saat ini udah sampai 3 ya. Omikronnya itu udah sampai 3. Kalau Delta juga sampai 3, AIJ ini kita lihat Delta ya. Nah, bagaimana sih para saintis atau dalam mengelompokkan kapan dia disebut menjadi alfa, beta, gamma, delta, itu tergantung dengan seberapa jauh perubahan mutasinya ya. Kalau dia tidak sedikit sekali mutasinya dibanding yang pertama, maka dia masih dianggap satu clade, satu lineage ya ini. Satu lineage, makin besar perubahannya dan dia berbeda banget dengan kelompok yang lain, ini diukur dari jarak ini seberapa jauh jaraknya. Makin ke sini makin banyak titik mutasinya ya, makin ke sini makin jauh. Kalau dia pendek hanya ke sini berarti mutasinya masih sedikit, mungkin bisa 5, 10. Tapi kalau udah sampai ke sini bisa jadi dia sampai puluhan ya, 20, 30, 40 bahkan sampai 80 mutasi gitu ya. Nah, beginilah para saintis mengelompokkan dan ada pipeline secara bioinformatik yang hal ini ya. Dan ini yang disebut dengan Penge lineage ya, yang umumnya banyak dipakai dan yang lain banyak mengacu kepada Penge lineage dalam pengelompokannya, tapi dalam memberi namanya bisa berbeda-beda, baik itu oleh NextStrains, GSAID dan lain-lain, itu memberi nama yang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat kelompoknya, percabangannya, kalau dia makin satu pohon begini berarti mirip ya. Di Delta sendiri sebenarnya mutasinya juga banyak jenisnya, tetapi ada titik-titik mutasi yang kunci yang sama gitu ya. Kayak ini Omikron 21M, 21K, dan 21L ya, Omikron. Udah mulai ada perbedaan. Dan kalau kita lihat berdasarkan waktu mutasinya ya, seperti ini kita lihat Delta belakangan muncul yang orange ini ya, Omikron BA1, kemudian BA2 ini juga mulai di belakangan baru muncul dan mulai makin banyak juga, tetapi populasi yang banyak ya. Kalau kita lihat Delta sangat tinggi sekali dan ini mungkin kalau kita ikuti terus akan jadi sangat banyak. Nah, kalau kita lihat Omikron, karena sebelum kita masuk ke qPCR-nya, perlu kita lihat titik-titik mutasinya yang kita lihat ya. Ini mutasinya di gen S banyak sekali ya. Mutasi yang terjadi di gen X sehingga bisa menyebabkan adanya false di bisa menyebabkan adanya false di deteksi jika di gen S ya. Ini makanya salah satunya terutama yang adanya delesi ini yang menyebabkan ada salah satu S gene failure, dan di gen N juga ada beberapa delesi. Kalau yang hijau ini artinya ada delesi ya, ada yang hilang ya. Kayak ini yang V47069 ini yang menyebabkan beberapa gen S tidak terdeteksi ya, terutama di awal itu regennya Thermo yang memang pas pertama kali temukan di UK adanya delesi itu adalah delesi ini yang regennya Techman Thermo itu nggak bisa kedeteksi, jadi justru dipakai sebagai penanda bahwa ini ada hilang, maka ini adalah varian alpha gitu ya. Nah kemudian saat ini karena varian delta juga sama, maka sebenarnya masih disebut probable ya, bisa jadi alpha, bisa juga delta gitu. Dan ada yang baru lagi adalah gen N juga bisa tidak terdeteksi ya. Ini juga bisa tidak terdeteksi karena ada delesi di sini. Jadi sekarang ada dua S failure, S dan N failure yang menjadi salah satu bisa penanda untuk adanya Omikron ya. Nah ini menjadi penting. Data kalau kita lihat di Omikron terus bertambah, dan kalau data Indonesia udah 94% Omikron. Jadi kalau ada yang terpapar itu potensinya 90% udah Omikron gitu ya di Indonesia. Jadi sangat tinggi probabilitas untuk Omikron karena dari data sequence yang masuk di Indonesia 94%-nya adalah Omikron gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sama datanya, ini 93 sampai tambah sekitar 94 Omikron ya. Ini data dari yang saya upload, download masih di sekitar di Februari, dan yang ini adalah data yang baru 94 itu sama ya, berarti masih sekitar sama. Artinya probabilitas untuk kita pada saat ada yang terpapar maka dia 94% adalah Omikron. Ini sama kalau kita lihat baik Omikron BA1 dan BA2 di Indonesia juga sudah ada gitu ya. Nah ini
mutasinya BA1, BA2, B3 di Omikron sudah yang bisa kita lihat. Dan di secara global juga di global ini bedanya ini ya, kalau kita lihat yang ini sudah mulai turun nih, berarti ini termasuk tidak, walaupun sempat naik di Indonesia, tapi dia tidak lebih bertahan dibanding dengan Omikron BA1 ya. Jadi Omikron BA1 jauh lebih bertahan. Kemudian ada juga dugaan secara bioinformatik sangat kuat sekali dugaannya bahwa Omikron ini muncul dari infeksi SARS-CoV dari manusia yang menginfeksi ke tikus, dan dari tikus balik lagi ke manusia ya gitu ya. Jadi karena dilihat dari pola titik mutasinya dan dia match dengan di tikus, maka dugaannya adalah SARS-CoV-2 Omicron itu dari akibat infeksi SARS-CoV ke tikus balik ke manusia. Ini dugaan secara bioinformatik yang cukup kuat dilihat dari 12 tipe mutasinya gitu ya, ini yang kelihatan. Kemudian yang butuh kita ketahui adalah ini tingkat reproduksinya sangat tinggi ya, saya mungkin tidak akan bahas terlalu detail untuk hal ini. Tingkat penularannya itu 15,2, itu sangat tinggi sekali. Kalau bisa kita bilang kalau 3,3 kali lebih tinggi dibanding yang Delta gitu. Delta aja udah berapa kali dia sangat tinggi, berarti ini 15,2 kali. Kalau kita lihat bandingkan dengan virus, berarti dia udah dibanding dengan HIV udah jauh lebih tinggi untuk Omikron ini ya. Jadi sangat cepat sekali penularannya. Dan juga udah sampai bisa 0 sampai 8 hari, rata-rata 3 hari. Jadi kalau ada orang orang udah ada maksudnya kontak dengan yang terinfeksi dalam rata 3 hari ya. Dan tingkat proteksinya juga jauh lebih baik ya. Angka kematian juga, angka keparahan juga turun semua, dari kayak orang butuh di oksigen 80-90% jauh beda ya. Ini saya skip aja semuanya terkait dengan hal ini ya, Omikron. Dan vaksin juga jelas menurun untuk dengan adanya Omikron. Jadi ya memang mau nggak mau harus di booster ya kalau pengen meningkat antibodinya. Tapi bersyukurnya adalah sistem imun kita masih yang seluler itu masih oke ya, baik. Dan yang berbeda dari Omikron adalah cara masuknya. Oke, ini saya ini juga mungkin yang butuh sampaikan bahwa sekarang Omikron lebih cenderung di saluran nafas atas dibanding masuk ke paru-paru ya. 10 kali lebih rendah yang masuk ke paru-paru. Artinya mengapa Omikron ini tidak lebih berat dibanding yang lain, karena Delta itu lebih banyak, lumayan banyak di paru-paru. Kalau yang ini lebih sedikit di paru-paru, lebih banyak saluran nafas atas, makanya banyak orang lebih cenderung ke meler, flu-nya lebih jelas sekali simptomnya dibanding dengan varian Delta. Kalau Delta benar-benar bisa ada potensi yang parah, apalagi yang Alpha gitu ya. Ini kita lihat. Ini beberapa data yang terkait dengan Omikron. Nah, sekarang saya akan masuk jika ada pertanyaan mohon dimasukin dalam chat. Saya akan masuk ke sesi PCR ya. Untuk PCR testing, karena banyaknya sekali target gen yang dilakukan dideteksi dan ada potensi false dalam mendeteksi, maka International Federation for Clinical Chemistry ini adalah kayak organisasi profesional laboratorium seluruh dunia. Jadi menggabungkan apapun dia profesinya, tapi dia terkait dengan laboratorium, baik dia patologi klinik, TLM, atau akhir 2020-an saya melakukan survei di Indonesia. Itu memang umumnya sudah menggunakan 2 gen, dan beberapa menggunakan paling banyak menggunakan gen N ya. Gen S masih sedikit, sekitar 9,2%. Artinya kalau 9,2% ini potensi untuk ada S failure itu udah 9,2% di waktu itu ya. Sekarang mungkin akan lebih banyak lagi karena banyak yang direkomendasikan untuk menambahkan gen S. Nah, di awal untuk mendeteksi itu banyak sekali variasinya ya. Kayak misalnya salah satu institut terbesar di Jerman ya, Charité ini ya, memilih bagian RDRP untuk dijadikan target ya, termasuk juga Institut Pasteur menggunakan RDRP sebagai target. Kemudian RDRP ini dijadikan target juga oleh Institut Pasteur ya. Kemudian Hong Kong menggunakan ORF1B. Izin ini dipakai untuk Jerman, jadi dia menggunakan 2 ini. Belakangan kalau kita lihat ini cenderung ke
Jerman kuat hubungannya dengan ini Rusia kalau nggak salah. Kemudian di Cina menggunakan ORF1AB sebagai target. Kemudian di Thailand, di Cina ini, di Jepang itu menggunakan target, banyak juga yang menggunakan di Gen N termasuk CDC Amerika ya. Maka ini yang pertama dipakai, kemudian N1 dan N2, belakangan N3 ini dianggap kurang baik, maka belakangan N3 udah nggak dipakai lagi, cuma N1 dan N2 gitu ya yang digunakan karena dianggap ini beberapa ada masalah di spesifitasnya ya, sehingga N3 tidak digunakan lagi. Kemudian secara garis besar apa yang teman-teman, kalau kita lihat secara garis besar proses dari molekular itu, kita mulai dari DNA atau RNA ekstraksi, kita menggunakan beberapa bahan seperti ini. Kalau kita menggunakan DNA manusia, sering sekali kita menggunakan nanodrop untuk mengukur DNA-nya, tapi pada saat kita mengukur sesuatu yang bisa jadi nggak ada di dalam sampel tersebut, maka kuantifikasi ini kadang nggak dilakuin ya, seperti termasuk untuk SARS-CoV ya, kita nggak akan melihat kuantifikasi RNA yang kita ekstraksi itu cukup atau enggak. Tapi kalau pada saat kita mengekstrak sesuatu yang harusnya ada dalam tubuh manusia, maka itu biasanya dilakukan checking. Kemudian dilakukanlah PCR setelahnya atau dengan real time PCR. Kemudian untuk melihat visualisasi ini jalur yang normal ya, seperti ini. Nanti beberapa step kadang di take out ya, kayak setelah kita lihat, kalau kita menggunakan PCR konvensional, kita akan lihat di gel elektroforesis ya. Jadi semoga bisa melakukan praktek juga dengan gel elektroforesis. Tujuannya adalah untuk melihat panjang basa. Jadi pada saat pertama kali divalidasi umumnya menggunakan ini semua ya. Walaupun sekarang kalau dengan buatan pabrik itu mereka kadang untuk real time PCR meng-hide ya, tidak menginformasikan berapa panjang basanya gitu. Jadi kita melakukan gel ya. Kemudian kalau kita butuh memastikan ada titik mutasi juga, kadang dulu kita menggunakan enzim untuk motong, cutting ya. Kemudian kita lakukan gel untuk lihat. Kemudian untuk memastikan lagi, kita bisa menggunakan dengan sequencing ya. Dengan sequencing bisa dengan Sanger, bisa dengan NGS. Jadi ini adalah tahap konfirmator. Jadi apapun yang kita develop test itu idealnya melalui step ini. Nanti kalau udah ini sudah confirm, maka kadang-kadang udah bisa berhenti sampai tahap real time PCR. Jadi semua pabrik pada saat mereka mendevelop test, apakah dia untuk SARS-CoV atau apapun, mereka misalnya untuk target Gen N, maka mereka melakukan DNA ekstraksi, kemudian mereka akan melakukan PCR. Setelah itu mereka lihat panjang bandnya sesuai di sequencing, apakah sequence itu sesuai dengan sequence SARS-CoV yang dia target. Jadi ini adalah jalur semua. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian, mengembangkan metode, itu harus melalui jalur ini semua untuk melakukan konfirmatori. Kalau ada step yang hilang, berarti ada step yang tidak lengkap untuk misalnya untuk meyakinkan kita apakah yang kita develop itu atau yang kita kerjakan benar atau enggak ya. Nah, ini yang sering dilakuin. Dan untuk melakukan tes di molekular itu ada guideline-nya menggunakan pedoman CLSI. Jadi kita nggak asal ngerjain aja tanpa SOP-nya bikin sendiri, itu nggak ada pedomannya. Yaitu secara internasional hampir semua mengacu ke sini, bagaimana kita mengestablish pemeriksaan molekular di laboratorium ya. Ini menjadi sangat penting, MM19, dan cara memvalidasinya juga termasuk ada di dalamnya. Ini ada beberapa lagi pedoman-pedoman yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita pengen belajar molekular secara lengkap, ya kita butuh menguasai banyak hal sebenarnya ya. Tidak hanya satu, tapi banyak hal. Yang pertama, ya tentunya pada saat teman-teman akan melakukan pemeriksaan, butuh tahu nih reagen mana yang paling baik untuk kita pakai di lab kita gitu ya. Nah, maka skill memilih pemeriksaan itu menjadi sangat penting. Yang kedua, kalau kita udah memilih, saya akan menggunakan reagen A gitu ya. Contoh yang udah dipraktekkan pakai Simplex gitu misalnya. Maka mau nggak mau kita harus validasi apakah reagen tersebut ini benar kerjanya atau enggak. Jangan sampai ada potensi salah, karena juga banyak, terutama di awal-awal pandemi itu ada beberapa reagen itu kurang baik kualitasnya. Sehingga kita harus validasi apakah benar kalau cut off-nya itu CT-nya sekian itu sesuai. Apakah benar itu limit deteksinya sekian, itu harus kita konfirmasi. Kemudian jika dia open, biasanya kalau untuk regen-regen yang IVD, kadang mereka close, nggak mau menyebutkan primernya
bisa tetap ketemu, dan kita lakukan elektronik PCR untuk ngecek apakah benar ini secara teoritis akan running atau nempel dengan baik atau enggak, termasuk cek probe-nya. Kemudian teman-teman sebaiknya belajar mengontak distributor ya. Siapa sih yang menjual reagen ini? Kita bisa kontak, nanya-nanya ke beliau, nanti bisa dapat informasi yang banyak, sekaligus juga jadi belajar pada saat membeli reagen gimana caranya, kemudian samplingnya gimana, bagaimana melakukan preparasi sampel sampai diekstraksi DNA atau RNA-nya, bagaimana ngelakuin PCR-nya mulai dari setup-nya dan lain-lain. Itu sampai kalau kita perlu memotong, itu kita lakukan potong, kalau enggak ini juga enggak perlu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menginterpretasi grafik real time PCR. Kalau kita konfirmasi ke Sanger atau NGS seperti apa, ya minimal Sanger ya. Kemudian bioinformatik bagaimana mengcompare dengan GenBank, troubleshooting, bagaimana melaporkan hasil, merangkum hasil dalam sebulan atau harian, itu juga jadi sangat penting karena ini yang menjadi sarana kita untuk mengkomunikasikan ya. Kemudian keterbatasan pemeriksaan harus kita lakukan, dan sebagai profesional yang benar-benar profesional di ATLM itu diminta untuk menyumbangkan knowledge-nya dalam bentuk publikasi ya, baik itu dalam bentuk poster, oral presentation, atau dalam bentuk jurnal. Itu akan menjadi melengkapi profesionalisme ATLM. Jadi apa yang kita kerjaan sehari-hari itu bisa dirilis untuk dipublish. Nah, PCR ini kalau kita bahas di SARS-CoV itu menggunakan RNA. Untuk RNA, dia untuk mesin PCR dia hanya mengenali DNA ya, kuncinya itu perlu diingat, mesin PCR hanya mengenali DNA, sehingga kalau kita sebelum di copy itu harus di-convert dulu menjadi DNA sebelum kita, kalau dia bentuknya RNA seperti SARS-CoV ini karena dia RNA, maka kita harus convert dulu dia menjadi cDNA baru bisa diamplifikasi ya. Ada dua cara, ada yang one step, ada two step. Kalau two step itu kita konversi dulu menjadi cDNA, baru kemudian kita lakukan PCR. Sekaligus kita PCR gitu ya, masih dalam satu waktu. Jadi kita, nah ini kadang-kadang kalau ini tujuan untuk kuantitatif seperti ini dengan satu kali run ini bisa kita lakukan, tapi kalau kita akan pengen targetnya A, B, C, D untuk dipisah-pisah, maka banyak digunakan dengan two step ya. Tapi untuk diagnostik untuk agak jauh lebih cepat maka dan lebih efisien, maka umumnya menggunakan dengan one step. Jadi hampir semua pemeriksaan SARS-CoV saat ini menggunakan dengan one step PCR ya. Nggak ada yang pakai two step. Ini banyak kan dipakai kalau kita ingin melakukan studi-studi untuk macam-macam ya. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, one step dan two step. Minimal teman-teman tahu, untuk RNA ini kali ini karena untuk virus kita buat kuantitatif, kita hanya butuh one step. Tapi teman-teman bisa untuk mRNA manusia yang jenisnya bisa macam-macam, jenis mRNA-nya. Mungkinnya misalnya ada 5 orang mahasiswa di sini pengen penelitian mRNA, satu periksa mRNA A, B, C, D, maka itu idealnya supaya pada saat satu sampel ini kita konversi menjadi cDNA sekali, kemudian untuk beberapa mahasiswa bisa dibagi-bagi menjadi berapa sekaligus ya. Itu membutuhkan two step secara garis besar seperti itu. Nah, PCR saya yakin juga sudah belajar konsep teoritinya. Saya cuma menambahkan lagi sedikit bahwa kunci dari PCR adalah hanya menaik turunkan temperatur. Jadi, dan disinilah kunci mesin PCR itu kita bisa nilai dia bagus atau enggak. Kalau pengen lihat apakah temperaturnya ini presisinya sampai berapa, 94,0, 0,01, 0,02, 0,03, itu yang paling penting mesin PCR adalah kita lihat yang ini ya, dari mesin pengubah temperaturnya. Yang kedua, selain tadi berapa presisi dia ininya, yang kedua adalah seberapa cepat dia berubah dari temperatur 72 berubah menjadi temperatur 94, turun lagi menjadi temperaturnya menjadi 50 ini ya, kemudian dari 72 dan balik lagi, itu seberapa cepat, itu namanya RAM time ya. Makin cepat kemampuan dia berubah, berarti proses PCR nanti makin menjadi singkat ya. Jadi salah satunya seberapa tahan mesin ini berfungsi bisa mengatur temperatur ini kunci dari mesin PCR. Kemudian kalau untuk real time PCR ditambah lagi adanya sensor atau detektor ya, yang bisa
mendeteksi adanya apakah berapa jumlahnya atau berapa jumlah dari DNA yang teramplifikasi di sini. Nah, komponennya sederhana yang di PCR. Yang pertama harus ada template atau harus ada sampel. Ya, contohnya ini adalah RNA. Misalnya kalau ini adalah cDNA dari virus SARS-CoV yang sudah dikonvert, ada template-nya, ada DNA-nya. Yang kedua harus ada enzim tag polymerase. Enzim tag polymerase ini kayak kita istilahkan kayak tukang batu lah ya. Jadi harus ada tukang batunya untuk menyusun ATGC-nya untuk menyamakan sesuai dengan template-nya ya. Dan harus ada bahan baku batu batanya ini, DNTP-nya, yang dimana tukang batu ini akan menyusun batu bata ini dengan rapi ya. Berikutnya juga ada buffer, ada cairan yang menyebabkan enzim ini bisa bekerja dengan baik ya, dan beberapa ini tidak rusak. Dan ada MgCl sebagai kofaktor dari enzim tag polymerase supaya dia bekerja dengan baik. Nah, selayaknya tukang batu, tag polymerase ini bisa juga salah gitu ya dalam menyusun batunya, sehingga disinilah kita lihat dalam memilih mana tukang batu yang baik, mana tag polymerase yang baik. Dalam melakukan penelitian nanti itu akan menjadi sangat penting. Yang kedua, sampai seberapa panjang dia bisa perbanyak, umumnya sampai 1500 maksimum yang masih dia menyusun dengan baik. Berikutnya kalau lebih panjang itu istilahnya udah berubah menjadi long PCR ya, PCR untuk yang panjang, tapi umumnya sampai 1500 secara general gitu ya. Ini mungkin terkait dengan PCR. Dan tadi seperti kita lihat settingan temperaturnya itu ada kita akan denaturasi, memisahkan dia menjadi single stranded, kemudian annealing untuk mengupayakan enzim primer nempel, dan kemudian diperpanjang dan dielongasi ya. Kadang-kadang annealing dan elongasi ini digabung menjadi satu jika panjangnya ini di bawah 200 ya. Jika panjangnya di bawah 200, kadang annealing dan elongasi ini digabung jadi satu. Karena waktunya udah cukup untuk hal tersebut ya. Tetapi dengan syarat annealingnya ini temperaturnya tidak terlalu rendah ya. Karena optimalnya pada saat perpanjangan tag polimerase itu umumnya kerjanya paling optimal di 72 derajat, sehingga dia akan bekerja dengan baik di 72 derajat ya. Jadi kalau misalnya ini ada di 60, kadang-kadang kalau udah di atas 50, 60 itu kemungkinan akan digabung menjadi satu dengan syarat panjangnya di bawah 20 ya. Nah ini. Nah, yang perlu kita ketahui, apa sih yang ada di mesin real time PCR itu sebelum kita masuk ke SARS-CoV-nya ya. Apa sih yang ada di real time PCR itu? Ya, yang ada di mesin real time PCR tersebut adalah yang pertama harus ada blok pemanasnya ya. Ini blok pemanasnya. Jadi anggap aja kalau teman-teman punya setrika, yaitu pemanasnya gitu ya. Cuma kalau setrika, kalau kita cabut listriknya ya panasnya lama hilangnya. Jadi kalau kita mau tunggu dia sampai temperaturnya 54, 72 itu lama. Maka itu tidak menggunakan logam biasa, tapi namanya adalah logam Peltier yang mudah sekali diinduksi untuk berubah temperaturnya dengan cepat. Panas dingin itu bisa cepat, bahkan bisa sampai 4 derajat kita bisa induksi ya. Bisa kita induksi 4 derajat, bisa naik sampai 94, kemudian turun lagi menjadi 54, naik lagi menjadi, itu dengan cepat sekali ya. Beberapa dalam hitungan tidak sampai 1 menit ya, itu di bawah, bahkan ada yang hanya butuh 1 menit untuk turun hal tersebut ya. Makanya kalau kita lihat satu siklus itu dia turun itu dan sampai 40 siklus kita bisa sampai 1,5 jam secara general ya. Ada fast PCR yang bisa sampai 12 detik. Kemudian di sini kadang-kadang ada mesin PCR yang dia bagi-bagi menjadi beberapa kompartemen untuk sistem pemanasannya ya. Makanya ada di sini umumnya menggunakan 96, ada juga yang 384 ya. Umumnya menggunakan 96, ada juga 384. Dan kalau kita lihat Peltier kadang sebenarnya ada pendingin di dalamnya, kadang-kadang kayak oli juga gitu. Dan dia terbagi-bagi menjadi, jadi kalau ada yang satu blok sama semua, maka ini tidak bisa digunakan untuk gradien. Saran saya kalau mau pakailah yang ada gradiennya, supaya untuk memudahkan kita pada saat melakukan validasi optimasi ya. Kalau ini terutama di kampus mungkin yang
sebaiknya yang bisa gradient PCR. Kalau nggak bisa gradient PCR berarti kita untuk mencari temperatur yang paling baik annealingnya, maka kita running sekali running, kemudian setelah selesai running lagi temperatur berikutnya, lain lagi berikutnya. Kalau gini kita langsung bisa bagi. Kadang-kadang umumnya bisa menjadi dibagi sampai 8 ya temperatur, bahkan ada yang bisa sampai 12 temperatur ya. Kalau dia per blok seperti ini dia membagi ini, karena ada juga yang dibagi per 22 ya, ada juga yang dibagi per 6 blok gitu ya. Nah, itu tergantung dengan sistem bagaimana mereka mendesainnya. Yang kedua adalah sistem optiknya. Ini paling penting karena setiap mesin PCR optiknya macam-macam. Ya, bagaimana dia memberikan laser, mendetektor, kemudian untuk sensornya, untuk membacanya ya. Ini yang paling banyak dipakai adalah menggunakan LED, kemudian nanti fotodiode nanti detektornya. Umumnya bisa sampai 6, tapi rata-rata menggunakan 5 ya, 5 pewarna. Bisa 6, bisa 5, bisa 4, bahkan ada yang cuma ada 3, ada yang cuma 2 ya pewarna, sehingga jumlah LED yang bisa panjang gelombang yang ada di sini mempengaruhi seberapa banyak dalam satu tabung bisa kita running. Kalau dia punya 5, maka kita bisa dalam satu tabung bisa 5 target yang bisa kita deteksi ya. Bahkan ada yang sampai 48 ya. Mereka bikin 48 LED bisa untuk menembak secara bergantian dalam waktu cepat ke satu well ya. Jadi bisa mendeteksi sampai 48 ya. Ini tentunya kalau ini sangat mahal, tapi umumnya yang banyak di pasaran adalah yang seperti ini ya. Kemudian ada juga yang menggunakan bentuknya filter base ya. Filter base ada juga, ada yang seperti itu. Nah, ini real time PCR. Real time PCR ada beberapa cara yang bisa dipakai. Ada yang menggunakan cyber green ya, tapi ini tidak begitu spesifik, jarang dipakai untuk SARS-CoV, jarang dipakai untuk hal ini karena tidak bisa multiplex, hanya bisa single plex. Kemudian bisa juga mendeteksi menggunakan Techman probe. Techman probe ini, nah tadi reporternya ini kita bisa menggunakan sampai 5, tergantung tadi jumlahnya yang ini ya. Kalau ini ada 5 ya kita bisa menggunakan 5 jenis probe. Jadi warnanya bisa warna A, warna B, warna C, warna D sampai 5, sehingga kita bisa mendeteksi 5 sekaligus. Termasuk juga kalau kita menggunakan yang molekular beacon ya. Ini juga sama prinsipnya, kita akan mendapatkan bisa sampai 5 sekali running. Kalau ini cuma 1 sekali running. Nah, multiplex PCR ini di SARS-CoV banyak dipakai. Kalau secara konvensional namanya single PCR ya, kita satu sampel, satu primer set, sampel 2, jadi di running sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa sekali dalam satu tube. Nah, kalau multiplex sampel 1 target 1, target 2, target 3, target 4 kita running dalam satu kali running gitu ya. Nah, sehingga makanya kita bisa mendeteksi satu sampel itu kita bisa lihat target N1, N3, target S, dan biasanya ada juga internal control ya. Contoh ini juga regen yang lain, ada ORF1AB atau bagian RDRP-nya, ada target N, target E, dan internal control bisa sampai 4. Nah, jadi bisa 4, bisa 3, bisa 2 atau 1, sangat tergantung juga dari mesin PCR-nya. Apakah PCR-nya punya sensor untuk punya sampai panjang gelombangnya ada berapa gitu. Kalau dia cuma ada 2 ya maka hanya bisa ada 2. Kalau dia bisa 3 bisa 3. Kalau dia bisa 4 ya bisa sampai 4. Kalau dia ada 5 bisa sampai 5 untuk deteksi ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan optikal yang seperti CCD kamera, CCD untuk menangkap. Jadi dari lampu itu akan diubah ini untuk mengubah menjadi monokromatornya dengan ini ya, kita lihat. Tetapi berarti ini kalau sampel A nanti dia akan muter-muter nih, tak muter. Jadi satu sampel dibaca warna A, warna B, warna C, warna D, warna E, warna F gitu ya. Dan ini akan berputar, kemudian ditembak ke satu ya, nembak, nanti dipantulkan oleh cermin di bagian mana yang akan dia tembak, kemudian dipantulkan balik untuk dibaca ya. Nah, biasanya kalau pakai pantulan-pantulan cermin ya, ini berarti dia akan cerminnya akan berputar tak ya, untuk menembak ke setiap yang ada di atasnya. Makanya kalau semua yang bentuknya seperti ini tembakannya dari atas ya, ingat, kalau tembakannya dari atas seperti ini, ditembak dari atas, tabungnya tidak boleh ditulisin di atasnya karena nanti spidolnya menghalangi
tembakan di atas gitu ya. Jadi termasuk juga tutup tabung ini, tutup tabung ada yang memang tidak boleh, tidak bisa dipakai untuk qPCR karena dia bisa menghambat tembakan laser dari atas ke bawah ya. Ini kalau mungkin kalau masih baru belajar kadang-kadang banyak melakukan kesalahan di sini ya. Tabung bagian atasnya sering dipegang-pegang, tutupnya jadi berbeda karena tembakannya nanti dari atas atau tutupnya nggak rapat. Itu bisa menyebabkan secara selain pada saat panas dia menguap juga nanti pada saat nanti kena tembakan cahaya, nah itu juga akan terpengaruh ya. Nah, ada juga yang nembaknya dari samping ya. Ada juga nembaknya dari samping, dari kalau tabung itu dia tembak dari samping, nah itu jangan sampai ditulisin di sampingnya. Jadi kalau tabung PCR itu kita harus tahu alat kita nembak dari atas atau dari samping, sehingga pada saat ini harus hati-hati pada saat menuliskan di tabung ya. Kemudian detektornya ini ada 3 jenis ya, paling banyak dipakai adalah photodiode, kemudian CCD dan PMTB. Kalau PMTB ini agak lebih mahal, PMT ini banyak di alat flow cytometry ya. Nah, kemudian data collection tadi sama saya skip. Kemudian butuh ada software. Nah, software ini penting untuk mengatur protokol setup. Kapan kita berapa siklus ini kita akan ngatur di sini. Kemudian plate setup di mana kita taruh kontrol, di mana kita taruh, ini software sangat penting sekali. Kemudian data collection, pada saat dia mengambil data, kita mengambil panjang gelombang yang berapa, yang FAM, FIC atau apa yang kita akan tarik. Kemudian data analisis ya, apakah yang mana kita atur baseline-nya, baseline correction-nya untuk menentukan nanti CT-nya berapa. Itu menjadi penting untuk software ini menjadi sangat penting ya. Jadi beberapa pelatihan itu pelatihan software itu menjadi sangat penting yang wajib dilakuin sebelum kita melakukan belajar trainingnya. Nah, untuk instrumen software ini harusnya bisa macam-macam. Nah, PCR ini qPCR capability-nya macam-macam ya. Kita bisa pakai dia buat SNP genotyping. Kalau RNA genotyping juga bisa, mendeteksi mutasi ini juga bisa. Kemudian gene expression profile, kalau kita mau lihat dari kenapa di sampel mata tidak muncul, di mata kita tuh nggak muncul bulu ya. Ya karena nggak ada mRNA yang terkait dengan rambut terekspresi. Maka kita bisa melihat expression profile di setiap jaringan, di setiap tisu apakah sama atau enggak. Kita bisa melihat dengan gene expression profile. Kita bisa lihat microRNA, translocation analysis, gene detection, atau yang paling banyak sekarang dipakai untuk SARS-CoV adalah viral load analysis, berapa jumlah virusnya, ada atau enggaknya, HIV, juga HBV, HCV juga kita bisa lihat. Nah, apa yang bisa dilakukan mesin PCR? Ini pertama bisa menentukan absolute quantification, bisa menghitung jumlah estimate virusnya berapa, standar curve, bisa membuat kurva standar, bisa juga membuat relative quantification. Nanti nanti belajar lebih detail lagi absolute dan relatif bedanya apa, karena waktu kita terbatas saya nggak akan sampaikan hal ini. Kemudian relative standar curve, comparative CT, delta CT ini banyak dipakai untuk gene expression. Kemudian melting curve analysis ini juga banyak sekali fungsinya, bisa dipakai untuk SNP genotyping ya. Kemudian genotyping yang menggunakan probase ya, including real time amplification. Nah, kemudian penting sekali pada saat analisis data, tahu baseline delta RN ini akan mungkin pada saat praktikum kemarin udah melihat bagaimana mengatur threshold sampai bisa menentukan CT, karena ini setiap mesin PCR bisa beda-beda banget cara menentukannya. Dan kalau kita lihat sebenarnya caranya begini ya. Pada saat mesin PCR itu membaca, kita punya A, B, C, D target ya. Misalnya ini diberi contoh ada 2 target lah. Hasil sebenarnya seperti ini. Kemudian oleh secara statistik dilakukan smoothing. Jadi lebih halus ya. Jadi kalau kita lihat di software udah mulus banget ya. Ini bisa nggak mulus begini kalau dia keluar, berarti itu karena rendah banget konsentrasinya sampai dia keriting seperti ini ya. Nah, kemudian karena ini kita lihat tingginya nggak sama, maka software akan melakukan baseline subtraction. Nanti akan ada pilihan di software kapan kita lakukan baseline subtraction supaya ini dan ini menjadi satu ya, jadi gabung jadi satu seperti ini ya. Setelah itu karena ini kita lihat tingginya masih beda, ada namanya amplitude normalization. Jadi supaya dia, ini software semua yang melakukan. Jadi awalnya yang ditangkap oleh kamera seperti ini atau fotodiode seperti ini atau optikal yang ditangkap, kemudian oleh software yang mengubah menjadi begini. Nah, ada beberapa software kadang-kadang tampilannya kurang baik ya, karena sistem smoothingnya berarti kurang lengkap di dalamnya. Beberapa yang riset base itu tidak dilengkapi hal tersebut dan kadang kita yang harus melakukan sendiri.
Tapi umumnya saat ini udah disederhanakan dan udah dilakukan normalisasi secara otomatis ya. Jadi kita bisa lihat dengan saat ini jauh dengan baik ya. Kita bisa lihat untuk menentukan threshold dan lain-lain sebagainya. Critical factor dilakukan PCR adalah degradasi DNA. Ya ini misalnya teman-teman ya, kalau di tangan kita itu banyak RNase juga DNase. Jadi bisa mendegradasi, termasuk di salivah kalau ada yang ngomong berkuah gitu masuk ke dalam sampel, itu bisa merusak, mendegradasi, dan bisa juga menyebabkan kalau ada inhibitor. Ini di sampel nasopharyngeal swab ini paling banyak bisa menginhibisi, bahkan di tipe-tipe jenis swab itu ada yang bisa menyebabkan menghambat PCR, yaitu jadi bisa negatif palsu. Kemudian yang paling banyak terjadi adalah kontaminasi ya. Jadi ini false positif. Ini kalau cara kerjanya nggak benar, SOP-nya nggak sesuai, ini bisa potensinya benar sekali ya. Jadi maka idealnya ruangan harus dipisah menjadi paling ideal 4. Kalau tidak bisa 3 ya. Kalau 2 ini benar-benar yang full otomatis ya. Kemudian cara mencegah kontaminasi ya caranya seperti ini, saya skip nanti, dan ruangan harus dipisah menjadi 4 untuk mencegah ada kontaminasi ya. Ini tujuan seperti itu. Kadang-kadang di lampu UV juga menjadi sangat penting, dan ingat tips yang dipakai harus ada filternya, karena ini bisa menyebabkan kontaminasi ke dalam pipet ya. Jadi pada saat kita sedot cairannya, yaitu termasuk aerosolnya juga naik masuk ke dalam pipet. Kalau kita tidak ada filternya, maka dia akan pindah ke tabung berikutnya ya. Ini saya skip. Nah sekarang saya akan masuk ke reagen SARS-CoV yang ada di Indonesia. Itu ada macam-macam, mulai dari Sigin, Coin, Ester, Sansure, IDT, GeneXpert, Cobas, Tipmolbiol, dan sekarang udah jadi banyak sekali. Kalau teman-teman lihat, sebelum beli lihat dulu dari negara mana. Kalau yang beli reagennya dari buatan Ukraina ya saya yakin sekarang terganggu gitu ya. Jadi kita juga lihat untuk hal-hal secara geopolitik seperti itu, apakah ada potensi dia distribusi atau kerjasama di Indonesia akan lancar atau enggak gitu. Itu betul kita lihat. Kalau dia ada potensi konflik di negaranya, itu juga akan ada high isu untuk kelancaran distribusi. Kemudian kita lihat juga dari produsennya siapa, terpercaya atau enggak. Sebelumnya memang dia udah perusahaan IVD atau enggak. Kemudian target gennya apa, limit deteksinya berapa, cut off-nya berapa, PCR-nya cocok nggak dengan mesin PCR kita. Jadi sebelum membeli itu banyak sekali yang harus kita lihat ya. Kemudian itu ada 2, ada yang close, ada yang open. Nah kalau yang biasanya kalau di kampus-kampus itu yang tersedianya open system. Kalau close itu kita reagen semua itu udah dikunci. Kalau saya di tempat saya menggunakan Cobas 6800 itu udah alatnya ya reagen sisa kita masukin pakai cartridge base semua. Kita nggak bisa ganti pakai reagen yang lain, itu disebut closed system. Mulai dari ekstraksi, amplificative, dedicated kit kita sisa masukin, sampai sisa masukin dia running sendiri ya. Kemudian interpretasi sendiri, kita nggak bisa otak-atik, itu closed system. Kalau open system ya kita bisa campur-campur ya. Kalau closed system seperti ini, kalau open system contohnya beberapa yang closed system seperti ini kayak GeneXpert ya, mungkin yang terkenal. Ini bentuknya closed system ya, dia tidak bisa kita ganti-ganti, isi dalam cartridge-nya udah fix, nggak bisa kita ganti-ganti. Tapi yang paling banyak dipakai juga adalah yang open system. Mesin PCR-nya apa, kita primer dan probe kita bisa beli dari perusahaan A, master mix bisa dari perusahaan B, collection media bisa perusahaan C, kemudian mesin PCR-nya perusahaan D. Ini bisa kita campur-campur sendiri. Jadi ada primer, master mix, PCR, control, extraction, ini kita bisa mix and match sendiri gitu ya. Ini contohnya ada beberapa kit yang sudah ada. Jadi reagennya ada yang udah di package, tetapi mesin PCR-nya bisa macam-macam, bisa kompatibel dengan beberapa jenis mesin PCR, termasuk ekstraksinya juga terserah gitu ya. Ini ada beberapa yang open system. Ya, kemudian ini outputnya seperti ini, akan kita lihat situ sampai negatif. Itu bisa dari cara ngambil sampelnya, tipe sampelnya, kapan dia diambilnya, viral kinetiknya, analytical yang bisa internal kontrolnya bagaimana, tipe real time PCR-nya, apakah reagennya ada masalah kontaminasi, apakah ada masalah error di pipetting, ini juga beda-beda, bisa menyebabkan ininya udah sama semua, ternyata baseline correction-nya berbeda, interpretasi cut off-nya berbeda, error in transcript juga bisa terjadi berbeda ya ini. Dan yang perlu diingat, reagen PCR itu ada yang sangat sensitif, ada yang sangat kurang sensitif ya. Bisa sampai perbedaannya sampai 10.000 ke 10.000 ya. Bayang ini bisa mendeteksi kayak ini 180. Yang ini 300.000. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua
pemeriksaan nuklear acid testing. Makanya kita datang ke lab A pakai reagen ini. Ya bisa jadi di sini nggak kedeteksi, di sini kedeteksi karena ini sampai hanya 180 NDU kedeteksi. Yang ini kita lihat 300.000, bahkan ada yang sampai 600.000 baru kedeteksi. Jadi berapa kali lipat tuh? Jadi mesin reagen itu nggak bisa kita compare apple to apple. Setiap reagen ada yang sensitif sampai 180 NDU, 600. Ini udah distandarisasi oleh FDA Amerika ya. Di Amerika standarisasi. Ada yang sampai 1.800 ya. Saat ini saya di lab saya menggunakan yang ini dan yang ini karena tujuannya buat diagnostik, tujuannya memang untuk memastikan orang itu karena kalau di tempat saya bukan untuk perjalanan, tujuannya untuk diagnostik, untuk memastikan orang ini sakit atau enggak. Memang value dari tempat bekerja saya memang ke arah situ gitu. Jadi kita pilih yang paling sangat sensitif dibanding yang murah tetapi tidak sensitif ya, ini jadi agak riskan. Nah kemudian kontrol juga perlu diperhatikan ya. Kontrol itu jenisnya juga banyak. Ada yang bakteriofag, RNA-seq, dan kapan dimasukin juga kontrolnya. Ada yang eksogenus, ada yang endogenus. Tujuannya juga untuk apa itu bisa bervariasi. Ada NTC, ada positif kontrol dengan IC, ada positif kontrol aja tanpa IC. Ini kita bisa melihat semua untuk apakah ada potensi inhibitor, apakah ada potensi reagen terkontaminasi. Ini tujuan daripada kontrol tersebut ya. Ini untuk tujuannya untuk melihat hal ini ya. Mulai dari proses ekstraksi, apakah ada masalah pada saat ekstraksi, sampling, ekstraksi, amplifikasi, data instrumen, dan termasuk interpretasi. Itu kontrol menjadi sangat penting ya. Dan kontrol ini bervariasi antar reagen. Kemudian udah ada proses testing juga udah tersedia, saya skip. Kemudian saya akan masuk ke yang mutasi, deteksi mutasi. Ya. Mutasi ini pertama kali ditemukan awalnya memang ada monitoring tetapi tidak begitu intensif sejak ditemukannya varian of concern yang varian alpha gitu ya. Sejak ditemukan ada varian alpha karena di UK mereka menggunakan reagen Thermo Fisher, tiba-tiba saja jumlah yang target gen S-nya itu tidak terdeteksi, tapi target gen yang lain masih terdeteksi dengan baik, S-nya aja yang tiba-tiba tidak terdeteksi. Ya, disitulah baru ketahuan setelah meningkatnya sangat tajam, dilakukan sequencing untuk beberapa sampel ini dan diketahui ada delesi. Muncullah informasi varian of concern untuk hal ini, kemudian dengan SGTF, S gene target failure, artinya target gen S-nya itu tidak terdeteksi, walaupun gen yang lain terdeteksi tapi S-nya terdeteksi karena ada delesi. Sehingga ini ada dua peluang. Satu, bisa karena primernya tidak bisa menempel karena ada di delesi ini, berarti primernya pas di daerah mutasi ini. Yang kedua bisa jadi primernya pas tapi probe-nya tempat nempelnya ada di sini. Ada dua kemungkinan ya, primer atau probe yang menyebabkan dia tidak bisa nempel sehingga S failure. Termasuk juga nanti kalau ada N failure juga sama. Kalau ada delesi dia bisa ada N failure kalau primer dan probe-nya pas nempel ke titik ini, yaitu. Dan setelah itu lanjut mutasi, semua dicek, dimonitoring terus rutin, dan semua reagen juga dimonitoring. Kalau di FDA wajib tuh primer dan probe masuk ke Litbangkesnya Amerika dan mereka FDA-nya Amerika, dan setiap ada sedikit yang secara bioinformatik ketahuan akan ada potensi, mereka akan announce dan sampaikan ke pabriknya supaya bisa dimodifikasi. Dan kalau teman-teman ikut ke websitenya FDA itu akan kelihatan ya. Contoh ini kita lihat beberapa, ada misalnya untuk yang pakai N, reagennya siapa saja ini. Nah ini ada potensi mutasi di sini, tapi sampai saat ini belum ada pengaruh ini. Tapi kemudian tagpad ini yang S yang tadi kita bahas ya, memang ada pas ada mutasi dan dia ada di titik delesi tersebut ya. Kemudian ORF1AB ini beberapa reagen yang menggunakan di titik-titik ini ya, mutasinya ada. Teman-teman kalau mau ngecek ini bisa silahkan ke link berikut, apakah reagennya itu termasuk yang sudah memastikan bisa mendeteksi Omikron atau enggak. Nah, caranya kita bisa masuk ke website ini, cek di sini. Kalau di sini udah Omikron, ini udah default, bisa kita pilih alpha, beta, gamma, delta, itu kita bisa pilih di sini apakah reagen kita terpengaruh atau enggak, dan kita bisa cek di sini mana yang sudah benar-benar manufacturer itu klaim bahwa
pabriknya sendiri mengklaim bahwa mereka bisa mendeteksi Omikron gitu ya. Itu bisa kita cek dari website tersebut. Nah, teknologi apa sih yang bisa kita mendeteksi untuk varian? Ya, macam-macam. Kita bisa pakai real time RT-PCR, reverse transcripted PCR dengan RFLP dipotong, tapi ini kita hanya bisa satu varian. Real time PCR tergantung tadi berapa banyak sensornya. Kalau dia bisa 5 ya kita bisa 5 varian per tube. Kalau dia 6 bisa 6 varian. Kalau dia bisa yang seperti tadi sampai 48 ya 48 kita bisa deteksi tersebut. Tetapi yang paling banyak beredar di lapangan adalah 5 varian per tube ya, yang paling banyak. Jadi kalau satu dipakai buat kontrol atau internal control, maka 4 dipakai untuk deteksi varian ya. Tapi ini nggak bisa banyak. Digital PCR ini sangat sensitif. Kalau ini jumlah mutasinya harus banyak. Jadi virus itu bisa jadi ada campuran ya. Ada varian alfa berapa, delta berapa persen. Tapi umumnya saat ini ditemukan hampir dominan itu ya 100%. Tapi di kepala kita tuh harus ingat bahwa bisa jadi ada campuran yang 40%, 30%. Nah, berapa persen yang dia bisa deteksi? Nah, ini kita bisa lihat dari sensitivitinya. Kalau NGS ini yang kita nggak ketahui pun bisa deteksi. Kalau yang real RFLP, real time PCR, digital PCR, mass array, micro array harus kita udah ketahui mutasinya di titik apa supaya regennya kita beli pakai regen yang mutasi yang kita mau deteksi. Tapi kalau yang belum sama sekali kita nggak tahu, kita bisa pakai Sanger dan next generation sequencing. Ini yang bisa mendeteksi untuk adanya mutasi-mutasi baru gitu ya, yang belum pre-design gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mau yang sensitif dan whole genome ini yang menggunakan NGS. Makanya semuanya menggunakan NGS dari segi teknologi. Kalau outputnya bagaimana? Kalau RFLP outputnya seperti ini. Kalau real time PCR nanti outputnya seperti ini. Kita bisa menggunakan allelic discrimination plot ya. Saya nggak tahu kemarin dipakai nggak allelic discrimination plotnya. Ini bisa kita pakai allelic discrimination plot untuk langsung dia membedakan ya, sesuai kelompoknya gitu ya. Ini bisa kita pakai, atau bisa juga kita masih menggunakan cut off dengan CT-nya berapa, berarti dia ditemukan atau enggak gitu, itu bisa juga dipakai. Kalau Sanger munculnya kayak gini, mass array seperti ini. Nah, untuk tagman karena ini menjadi yang paling banyak dipakai adalah caranya seperti ini. Jadi RNA dari virus kita periksa, kemudian deteksi mutasi dari SARS-CoV-nya, primernya kita masukin ya, kemudian reverse transcriptase kita lakukan dengan one step ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ini RNA-nya akan di reverse dulu seperti sebelumnya ya, seperti yang kita sampaikan, di reverse transcriptase untuk menjadi cDNA. Jadi kalau ada mutasi di sini nih ada C ya. Nah, ini ada probe yang bisa mendeteksi G dan A gitu ya. Nanti dia akan cek pasangannya. Kalau A ini tidak akan mungkin nempel ke sini nih. Artinya ini untuk mendeteksi adanya mutasi wild type misalnya A. Kalau ini bisa mendeteksi G gitu ya. Nah, ini. Nah, ini probe-nya akan nempel sesuai dengan mutasinya. Jadi kalau kita punya probe ada 4, maka dia misalnya akan nempel ini G dan C pasangannya, A dan T pasangannya. Jadi kalau dia G ini nempel, berarti ini kita tahu ini ada varian G. Di sinilah gini caranya tagman probe bisa mendeteksi. Kalau ini nggak nempel, berarti kita anggap dia nggak ada gitu ya. Nanti dia tidak akan muncul naik kurvanya kalau dia untuk probe ini. Karena ini nanti akan ada peak ya. Kalau ini warnanya VAM berarti ya. Nah, ini kita. Nah, kemudian nanti kita akan lihat di kurvanya. Secara kurvanya nanti akan kita lihat dari yang tadi ini, yang G dan A. Nanti A tidak naik kurvanya dan ini naik. Jadi ini mutannya, ini adalah wild type-nya ya. Kemudian kita akan menggunakan di umumnya software menggunakan allelic discrimination plot ya. Saya nggak tahu mudah-mudahan kemarin dipakai, dan dia akan dengan mudah membagi menjadi tidak semua mesin PCR punya software ini ya, allelic discrimination plot. Jadi langsung dia akan bagi menjadi 2 kelompok. Kalau fig-nya ini tidak naik, berarti dia tidak ada apa namanya, untuk mutannya tidak ada. Nah, kalau dia campuran biasanya ada di sini lagi nih. Fig-nya naik, FAM-nya naik, berarti ada campuran. Tapi kalau umumnya jarang yang ada campuran dengan SARS-CoV ini.
Jadi kalau ini mutan terdeteksi, maka masuk kelompok sini, nanti dia akan, ini adalah kelompok sampel yang mutan, satu ini satu sampel, ini adalah sampel yang non wild type gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian mutasinya ini dari varian alpha, beta, gamma, delta, omikron, lambda, mu. Nah, ini yang omikron nih, omikron BA1, BA2, BA3. Nah, kalau kita mau bedain, lihat ini nih. Ini yang di titik yang ada delesi, tapi dia mirip dengan varian alpha tadi ya, yang kita alpha. Tapi sekarang karena udah sangat jarang varian alpha, makanya dipakai SGTF itu untuk mengetahui apakah dia probable omikron atau enggak. Cuma perlu kita ingat BA1, BA11 dan BA2. BA2 ini tidak ada. Jadi kalau dia SGTF-nya S-nya terdeteksi, belum tentu dia bukan omikron. Karena ada BA2 yang juga omikron, tapi dia nggak ada delesi di sini nih. Nah, biasa kita bisa lihatnya dari ini nih, target QB54. Kalau dia ada di sininya adalah H, N ya, maka otomatis harusnya dia karena N ini di sini hanya ada pada omikron, yang lain tidak ada berubah dari Q menjadi H, itu tidak ada, maka ini bisa menandakan dia probable omikron ya, karena mutasi itu sangat banyak, kemungkinan besar omikron ya. Nah, dan ada beberapa titik yang lain. Kalau kita mau lihat delta ini cirinya adalah ini, dia R ya, dia tidak ada di sini, tidak ada SGTF, dan di sini di titik ini dia R ya, beda sendiri delta di sini nih. Nah, kemudian untuk varian yang lain kita bisa lihat juga ini ya, di sini tidak ada. Kemudian beta kita temukan di sini K gitu ya, makanya beberapa regen yang dulu ada E484K untuk mendeteksi beta dan gamma. Jadi kalau delta itu nggak ada di sini K-nya ya. Nah, kalau omikron dia A, tapi umumnya regen mendeteksi K bukan A ya, hanya K gitu. Nah, ini bagaimana reagen itu didesain berdasarkan mutasi-mutasi yang ada ini di target S-nya, jadi yang lain belum. Ada beberapa yang menggunakan N juga targetnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mutasi itu di omikron, mutasi itu kita lihat di sini ada ya, di sini ada mutasi. Di sini pun sebenarnya ada juga, tapi prevalensinya sangat sedikit ya. Jadi kita nggak bisa bilang omikron itu 100% di sini tidak terdeteksi, nggak ada juga, ada 4, ada 9. Seperti juga delta. Delta ada juga yang delesi gitu ya di sini. Walaupun memang kalau kita dibanding 3 juta, dibanding 5 juta cuma berapa persen, sekitar 1% gitu, terlalu rendah gitu ya. Tetapi tetap itu memungkinkan ada delta. Makanya selalu kalau dengan SNP varian, apalagi kalau cuma satu ini kita sebutnya probable. Kalau lebih banyak lebih highly probable gitu. Tetapi kalau NGS bisa memastikan apakah dia omikron, delta, alpha, beta, gamma. Kalau bukan dengan NGS kita nggak bisa pastiin. Yang lain hanya bisa probable atau highly probable ya. Itu di sana kita lihatnya. Nah, pada saat teman-teman beli reagen nanti akan lihat isi komposisinya apa dari reagen tersebut. Kemudian akan membuat master mix. Kemarin saya sudah lakukan pipetasi ya. Kemudian melakukan setup di mesin PCR seperti ini gitu ya. Ini kita lihat melakukan setting mesin PCR seperti ini, dan nanti pada saat menginterpretasi lihat ini channelnya, berarti ini menggunakan 4 channel untuk S ya, S omikron, S delta ya. Ini maksudnya berarti S-nya ini yang tidak ada delesi ya, ini ada delesi gitu ya. Jadi kita lihat karena nggak ditulisin variannya ya. Nah, ini juga untuk reagen yang lain juga menggunakan yang konsep yang sama. Kalau nggak salah ini Perkin ya, mutasi di 5 di gen S. Ini beberapa titik mutasi yang dia bisa pakai, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian yang ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 4 yang dipakai untuk di setiap ini, umumnya menggunakan 4 atau 5 ya, tergantung dari berapa channel yang dimiliki oleh reagen tersebut ya. Kalau kita ini berarti ini menggunakan 1, 2, 3 ya, 3 sekali running biasanya dengan kontrol. Ini juga 3 sekali running, ini 3 sekali running. Jadi umumnya kalau beberapa reagen itu kalau bukan 3, 4 yang mereka buat untuk sebagai panel dalam satu set, 1 kali running ya. Ini juga sama untuk reagen yang berbeda, mereka menggunakan 1, 2, 3, 4 mutasi yang dipakai nanti untuk melakukan estimasi highly probable terkait tersebut. Ini juga reagen yang lain sama, mereka menggunakan 1, 2, 3, 4 ya, ada 4.
Kemudian ini regen yang lain lagi, Sijin. Kalau yang menggunakan Sijin yang Novaplex, yang Master Assay, maka itu akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sangat tergantung regen mana yang dipakai dalam pada saat praktik ya. Apakah yang varian 7, varian 6, varian 5, tapi banyak kan yang Master Assay ini, karena di sini udah jauh lebih lengkap, terutama untuk mendeteksi varian of concern gitu ya, jauh lebih lengkap ya. Tapi untuk terkait deltanya di sini agak kosong. Ada juga yang menggunakan regen ini supaya bisa lebih lengkap. Jadi pilihan itu sangat banyak untuk kita memilih mana varian yang akan kita target ya. Ini juga sama. Kemudian metode yang paling ideal adalah menggunakan NGS ya. Baik Sanger cuma dia cuma bisa per 2.000, ini panjangnya 30.000. Kalau kita mau lengkap berarti kalau 30.000 dibagi per 2.000 misalnya, ya dia cuma hasilnya sekitar berapa kali ya, 200 kali untuk dapat full ya. Kalau ini bisa sekali running pun bisa untuk sampelnya bahkan bisa sampai tergantung dengan apa yang dipakai gitu ya, NGS-nya apakah Novasig, HiSig atau Nexig, itu jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Ya, itu mungkin secara garis besar. Ini sequencing, saya skip. Kemudian bisa juga kita menggunakan dengan mass array ya untuk mendeteksi mutasi, sekaligus bisa banyak sehingga kita pada saat mengelompokkan bisa lebih cepat. Satu kali running bisa jauh lebih banyak mutasinya. Mungkin saja bisa sampaikan, mudah-mudahan dari ini akan saya lebih senang kalau lebih banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.